Acara kelulusan sekolah, hari ulang tahun, maupun anniversary merupakan momen penting dan juga spesial bagi seseorang. Dan tentunya biasanya kita akan memberikan hadiah sebagai bentuk ucapan selamat. Hal inilah yang menginspirasi banyak orang untuk mendirikan UMKM. Nah, saat ini Glery sudah berada di Parit Cabang Kiri, Kabupaten Kuburaya untuk menemui seseorang yang sangat menginspirasi. Siapakah dia? Ikuti Glery. Ya pemirsa, sekarang ini Glery sudah berada di kediaman salah seorang pelaku UMKM di bidang kria. Langsung saja sudah ada bersama saya di sini Kak Trisna. Halo Kak Trisna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Hari ini Glery sudah boleh main-main ke kediamannya Kak Trisna. Dan langsung saja mungkin Kak, kita kenalan dulu dengan pemirsa yang ada di rumah ini. Kak Trisna ini siapa sebenarnya? Boleh Kak? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada pihak TVRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kami. Perkenalkan sebelumnya saya Trisna, owner dari Bonelka Handmade. Bonelka Handmade itu adalah kerajinan tangan yang berfokus pada kain flanel. Nah, jadi dari kain flanel itu banyak kami kreasikan menjadi beberapa produk. Salah satunya untuk produk unggulan kami di Bonelka itu adalah boneka flanel karakter. Nah, boneka flanel karakter ini awal mulanya tuh idenya tercetus dari iseng-iseng hobi ya buat kerajinan tangan gitu kan. Nah, kemudian ada teman yang suka dengan hasil kerajinan saya di order. Nah, kemudian ada kesempatan pelatihan. Mulailah dari itu hobi yang saya tekuni ini saya jadikan bisnis. Kemudian dikembangkan lagi selain boneka flanel tuh ada kita untuk produk lokal gitu kan. Melayu Pontianak ini biasanya ada acara-acara nikahan, kita kembangkan jadi kayak bunga telok gitu kan. Nah, kemudian jadi buket-buket bunga. Kemudian ada juga di tahun 2020 lagi booming home decor. Nah, dari lagi booming home decor gimana saya pikirkan biar produk flanel ini tuh hendak ketinggalan zaman, jadi saya cari-cari ide, jadi buat produk-produk home decor juga, kayak hiasan pintu, jam dinding gitu. Jadi produk-produk ini nih harus terus dikembangkan gitu, agar kerajinan flanel ini tidak tenggelam. Karena makin kesini juga banyak kerajinan-kerajinan lain yang udah mulai tenggelam. Jadi saya selaku pelaku UMKM khususnya di bidang kerajinan flanel ini harus kreatif lah dalam menciptakan produk agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Oke, tadi namanya kalau tidak salah Bonelka ya Kak ya? Yeah. Ini kayaknya plesetan dari boneka deh sepertinya ya? Iya, banyak yang salah paham. Gitu ya, Bonelka. Ini kenapa namanya bisa Bonelka nih Kak? Mungkin ada sejarahnya. Waktu pertama kali buka usaha itu disuruh menentukan nama brand, logo gitu kan. Bingung nih dulu awal mulanya karena saya ini anak pertama, jadi pakai nama Long Handmade gitu kan. Tapi kok nggak sesuai gitu kan. Nah, akhirnya dipikir-pikir, oh ini lebih banyak terkenalnya di boneka flanel dan banyak requestan karakter-karakter. Nah, jadi saya pikir, oh kenapa enggak Bonelka, singkatan dari boneka flanel karakter. Jadi itulah namanya Bonelka. Gitu kan. Wah, keren juga ya. Jadi cocok ya sebenarnya Bonelka bisa jadi plesetan bonelka padahal itu adalah kepanjangan. Iya, kepanjangan. Flanel karakter, ya betul. Berarti fokusnya memang di pembuatan boneka dari bahan bakunya flanel. Flanel, ya. Oke, ini sejak tahun berapa nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk asal mula dahulu kalanya itu dari tahun 2012. Nah, cuman untuk kita fokuskan di usaha itu di tahun 2019 untuk pembuatan legalitas seperti NIB dan segala izinnya gitu.
Itu di tahun 2019 semua, Iya. difokuskan di tahun itu. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya juga kakak udah iseng-iseng bikin. Iya, udah iseng gitu, bikin, pesanan udah teman-teman, jual-jual gitu. dari SMA itu. Oke, ini yang pertama kali dibikin apa kak? Nah, waktu itu yang pertama kali produk flanel yang saya bikin aksesoris. Karena waktu SMA itu kan anak-anak muda tuh lebih suka ke aksesoris gitu kan. Kemudian ada teman yang pesan lah buat boneka gitu, lihat contoh gitu kan, liatin ke saya, bisa enggak kamu buat ini gitu kan. Kemudian saya buat boneka karakter manusia lah gitu kan, sepasang gitu karena buat hadiah pacarnya gitu kan. Akhirnya jadilah boneka gitu. Kemudian dikembangkan sampai saat ini. Iya, memang dulu saya pernah ingat memang sekitar tahun 2000 berapa tadi kak? 2012 9 ya. Itu kalau nggak salah dulu memang terkenal sekali bahan-bahan flanel itu. Gantungan kunci. Iya, zaman betul. dulu ya, Seperti anak-anak itu. zaman Salah dulu satunya suka. saya bikin. Salah satunya kakak nih yang suka bikin. Juga pernah jadi souvenir nikahan orang gitu kan. Oke, nah kalau untuk proses pembuatannya sendiri kan menurut kakak ini sulit tidak? Apalagi dengan mungkin berbagai macam custom dari para klien yang kak saya pengennya bikinnya seperti ini, saya bikinnya seperti ini, sulit nggak menurut kakak? Kalau karena saya udah menekuni ini lama sih udah nggak sulit lagi gitu kan, karena memang udah kerjaannya. Cuman yang sulit itu mungkin gimana cara kita biar kerajinan ini nih hendak tenggelam di era-era yang sekarang ini kan banyak kerajinan lain. Jadi itu harus, yang sulitnya tuh harus memutar otak buat menyesuaikan dengan perkembangan sekarang kerajinan flanel ini gitu. Nah sekarang nih lagi musimnya flanel ini bikin buket bunga ya. Cuman memang itu di situ memang susah sih karena detail-detail bunga tuh kan susah, per bunganya, per butiknya, per warnanya. Dan sekarang ini kan dulu teknik menggunting, teknik buat pola itu tuh masih manual, pakai pen, pakai apa segala macam. Sekarang udah ada teknik baru kayak pakai solder gitu biar lebih rapi. Gitu. Buat pola pun jadi sekarang jadi lebih mudah. Oke, memang harus terus mengikuti perkembangan zaman ya. Karena untuk mengikuti tren-tren yang ada, perkembangan zaman yang ada, ini kakak terinspirasinya bisa dari mana aja kak? Sekarang nih udah ada media sosial ya. Salah satunya dari Instagram, Pinterest gitu kan. Kita lihat-lihat dari pengrajin-pengrajin flanel di luar negeri gitu kan. Gimana cara mereka bekerja, gimana model-model yang terkini dan terhits. Kita lihat-lihat di Instagram. Kemudian salah satu Pinterest, itu lebih banyak menginspirasi, dan juga dari customer tuh kalau udah ada yang request di luar dari katalog kita tuh itu yang kita suka tuh, jadi ada tantangan baru buat kita kan, buat produk terbaru gitu. Oke, kalau misalnya dari segi produksi nih kak, yang paling banyak nih pesanan itu dari apa? Misalnya instansi kah, atau misalnya perorangan? Misalkan apalagi sekarang kan banyak kayak ada ulang tahun, anniversary, wisuda dan segala macam. Nah itu paling banyak produksi di mana? Produksi paling banyak tuh dari perorangan. Salah satunya kalau yang sekarang ini lagi musim nikah, banyaknya bunga telok. Bunga telok jadi perorangan. Kalau untuk instansi masih belum kita promosikan ke instansi-instansi gitu. Berarti kalau misalnya souvenir gitu masih oke lah ya kak? Kebanyakan sih masih souvenir buat nikahan gitu. Oke, kalau untuk pengerjaan ini kakak sendiri atau gimana nih kak? Kalau misalnya masih bisa dihandle sendiri, kadang kalau memang udah nggak ketanganin, itu ada 2 orang yang bantu, salah satunya adik sama mama gitu biasanya. Biasanya juga panggil tetangga gitu buat bantu. Oke, tetangga juga mau ya kalau misalnya diajak kerjasama buat bikin ini hasil produksi dari Bonelkai. Oke, keren banget. Produksi dalam sebulan itu paling banyak menghasilkan berapa banyak pesanan dari klien? Terbanyak tahun ini dalam 1 bulan itu kemarin ada 1.500 pieces bunga telok. 1000-an ya? 1000-an. Wah, itu banyak sekali sih kak. Itu memang bantuan juga tuh dari? Bantuan kemarin dikerjain sama mama sampai bapak pun ikut juga. Luar biasa, keren. Kalau misalnya untuk rata-rata lah per bulannya, biasanya berapa kak? Per bulan itu kalau minimal itu 500 ribuan lah. Kalau paling banyak tuh 10 juta bisa, pernah. Oh, banyak juga ya, lumayan pemirsa ya. Oke, dalam proses pengerjaan seperti itu kak, pernah nggak ada permintaan klien yang mungkin ini membuat kakak, ini
kayaknya bakalan terkenang seumur hidup gitu, maksudnya dari segi pembuatan, dari segi pemesanan seperti itu, apakah ada yang membekas mungkin di kakak gitu? Kayak misalnya ada yang pesan buat purna tugas gitu kan, salah satunya boneka flanel seperti ini nih dipesan sama instansi buat purna tugas itunya kan. Saya pikir ini nih jasa-jasa orang nih, kemudian diapresiasi dengan produk saya. Jadi tuh rasa saya tuh wah gitu kan, saya rasanya terharu juga lah gitu kan, apalagi produk ini bisa ada di rumah seorang pahlawan gitu kan, kayak guru-guru biasanya tuh kan anak-anak murid pesan buat gurunya gitu kan. Nanti kalau misalnya ada produk ini di rumah saya atau saya tiba-tiba lihat produk ini di rumah saya kan rasanya senang gitu kan. Oke. Lama nggak Kak bikinnya? Misalnya satu pesanan klien gitu, kayak misalnya yang ini nih, ini kan kayak untuk apa namanya, abdi negara tentara ya gitu ya. Bikinnya ada kotak, terus ada sepasang suami istri dan lain-lain. Ini kira-kira pembuatan yang seperti ini berapa lama? Kalau dari pola hingga jadi 1 hari jadi. 1 hari jadi. Itu semua item? Enggak, khusus? enggak. Kalau untuk boneka seperti ini aja. Bonekanya aja. Oke. Kalau misalnya yang lain mungkin ada yang lebih susah gitu Kak, yang membuatnya itu harus butuh waktu lebih dari 1 hari? Kalau boneka sih enggak sih. Enggak ya. Rata-rata 1 harian gitu ya iya, bikinnya. 1 harian. Itu kecuali satu produknya ini. banyak dalam jumlah banyak, itu yang enggak bisa dalam 1 hari itu. Oke, yang penting satu ini cukup 1 hari. Cukup. Seperti itu. Oke, baik. Dan nah ini Kak, teknik-teknik pembuatan. Nah, apakah ada teknik-teknik khusus untuk membuat satu boneka flanel atau ya sebenarnya nggak perlu teknik yang khusus, gimana pun bisa seperti itu? Apakah ada teknik yang bisa ini kan Kak ceritakan? Itu tadi ada dulu sekali zaman dulu teknik-teknik, salah satunya teknik buat polanya tuh masih kita jiplak pakai kertas, di kain flanel pakai pen gitu kan. Terkadang itu tuh suka susah karena kotor gitu kan, bekas pen segala macam. Sekarang nih ada teknik khusus yaitu pakai solder. Nah, pakai solder pun polanya tuh udah nggak pakai kertas lagi, karena kalau pakai solder itu bakal kebakar polanya. Jadi sekarang nih kita pakai kaleng bekas, kaleng minuman bekas, itu kita polakan. Jadi langsung di solder, langsung ke gunting, nggak perlu gambar dulu, baru gunting, langsung di solder pakai itu. Gitu. Okay. Nah, sekarang teknik yang terbaru tuh udah lama juga sih. Kalau di luar negeri tuh udah ada alatnya kayak cutting stiker tuh, tapi kita belum lah. Oke, mudah-mudahan kedepannya ada ya Kak ya, biar bisa mempermudah kita juga dalam bekerja ya. Iya, betul. Oke, nah Gler itu ingin tahu tentang pemasaran dan juga mungkin kedepannya inovasi-inovasi dari Bonelka yang mungkin ada yang saat ini sedang direncanakan gitu, terkhususnya di pemasaran dan promosi seperti itu. Tapi Kak tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Ekonomi Kreatif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ekonomi Kreatif dan Gleri mau lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Kak Trisna. Yang tadi kita sudah ngobrol sedikit mengenai sejarahnya Bonelka ini seperti apa, pembuatan dari tahun berapa dan lain-lain segala macam. Nah, kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai mungkin nanti akan ada proses pemasaran dan lain-lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu sedikit dengan Kak Trisna. Ini bahan baku dari pembuatan produksi Bonelka punya Kak Trisna ini apakah hanya dari kain flanel atau Kak Trisna pernah membuat dari bahan yang lain seperti itu? Kalau untuk intinya ya memang kain flanel, kemudian isi buat bonekanya tuh kita menggunakan dakron, kemudian ada kayak misal request orang adat Melayu Pontianak, nah itu kan kita perlu kain corak insang tuh, sedangkan kain flanel tuh kan udah nggak ada motif seperti itu kan, motif corak insang, jadi kita menggunakan kain-kain lokal yang ada gitu kan, menyesuaikan dengan pesanan dari customer, pakai kain corak insang Pontianak. Kemudian pernah juga kita mau move on dari flanel, kita pakai bahan kaos, boneka bahan kaos, cuman balik-balik lagi orang tuh mungkin pelanggan-pelanggan lama lebih suka saya di flanel. Nah, jadi lebih balik lagi ke flanel. Nanti
coba produk pakai bahan-bahan lain gitu kan. Kak, udah nggak buat ini Kak, saya mau pesan flanel gitu kan. Nah, buat lagi ke flanel. Jadi emang udah nggak bisa ditinggalkan. Jadi Bonelka tuh udah di mindset teman-teman UMKM juga tuh. Bonelka tuh ya kalau mau cari boneka flanel ya Mbak ini gitu, Bonelka seperti itu. Oke, berarti ciri khas kakak ya memang di kain flanel itu Iya, ya? betul. Biarpun kakak pernah mencoba di kain-kain lain atau kain dengan lain. bahan baku yang lain gitu, tapi tetap orang cari, apalagi customer-customer lama, taunya flanel. Flanel, gitu betul. ya. Oke. Nah kalau misalnya dari segi harga nih kak, dari bahan baku kan tentu beda-beda nih. Lebih tinggi nilai jual yang mana nih dengan bahan baku yang apa? Apakah flanel atau dengan yang lainnya? Kalau untuk nilai jual lebih tinggi flanel, karena pengerjaannya lumayan rumit dan detail gitu kan. Tapi kalau untuk bahan sih lebih mudah dan murah di kainnya, karena itu yang bikin mahal itu ya seninya gitu kan. Jadi seperti itu kan. Kalau misalnya pembuatan ini kan saya lihatnya bukan hanya kakak bikin sekedar hanya boneka aja gitu kan, tapi ternyata dari bingkainya, terus ada lukisan latar belakangnya dan lain-lain, ini semuanya kakak bikin sendiri? Ya, itu pun kita inovasi kan Kak, kita harus berkembang tadi itu. Gimana caranya dulu tuh kami bikin dari kemasan itu dari Mika. Kemudian ada pesanan, udah ada penjualan di marketplace, pesanan dari luar pulau gitu kan, kita kirim dalam bentuk kemasan Mika, akhirnya sampai ke sana penyok ya, penyok kalau pakai Mika ya. ya. Okay. Akhirnya gimana caranya biar kemasan kita ini lebih menarik, lebih berkesan dan lebih kuat. Jadi kita berinovasi pakai bingkai. Habis itu ininya bingkai biasa, bingkai foto biasa. Kemudian saya modifikasi menjadi 3D biar bisa buat masuk bonekanya gitu. Oke, ini semuanya kakak bikin sendiri tapi ya? ya? Bikin sendiri semua. Wah, keren sekali ya. Dan juga tetap harus berinovasi ke depannya yang tadinya awalnya dari bahan Mika, ternyata setelah dicoba mungkin kok terlalu jauh pengiriman, memang agak susah ya. Memang harus ada bahan yang lebih keras daripada lebih Mika, keras. kayak gitu ya. Oke, baik-baik. Yang paling jauh nih kak pemesanan, dari mana kak? Papua. Papua paling Iya, jauh? Papua. Ada yang sampai Papua? Ada sampai Papua kemarin. Lebih mahal ongkirnya daripada produknya. 300.000. Itu lebih mahal di ongkir daripada produknya. Iya, betul. Yang dipesan apa waktu itu? Boneka tentara. Boneka tentara hanya satu aja, bukan dalam jumlah yang banyak. Bukan, gitu. satu aja. Luar biasa, jauh-jauh dari Papua mintanya hanya satu, dan memang hasil kakak yang bikin, betul. Kakak yang bikin ya. Iya. Keren sekali sih. Selain dari Papua, kak pernah nggak ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin berupa pameran di luar atau apa segala macam? Pernah? Ya, pameran pertama saya itu di Inkubator Bank Indonesia. Itu juga masih produk yang lama pakai Mika. Kemudian saya ikut komunitas namanya Percikan Warna sama Rumah Aktif Pontianak. Itu di situ pameran khusus pertama saya, di mana saya menampilkan 32 pasang produk Bonelka dengan kostum daerah masing-masing setiap pulau, setiap provinsi. Jadi ada beberapa provinsi, kita buat bingkai peta Indonesia, kemudian ditempel gantungan kunci boneka flanel dengan kostum adat daerah di beberapa provinsi tersebut gitu. Itu pameran pada saat di Bank Indonesia kan? Kalau yang itu pameran kedua di komunitas. Kemudian ada juga ikut dari pemerintah Pontianak itu kemarin kegiatan di Surabaya gitu kan, beberapa tahun yang lalu sih, udah lama. Yang terakhir ini kita ikut-ikut Car Free Day gitulah. Berarti banyak kegiatan yang sebenarnya bisa menjadi ajang promosi juga ya kak ya? Betul. Pada saat ada kegiatan, pameran, workshop ya. Itu ya. Workshop ya pernah ikut juga berarti pelatihan-pelatihan ya? Pelatihan iya, salah satunya ya seperti dari Bank Indonesia gitu kan. Ada kemarin terakhir kali ini kita ikut Inkubator Bank Indonesia gitu kan, gimana kita tuh harus lebih melek digital gitu kan. Pemasarannya sekarang ini penjualannya pakai live gitu kan. Jadi kita tidak boleh ketinggalan zaman gitu kan. Gimana kalau misalnya untuk mengembangkan produk selain dari offline juga kita harus online gitu kan, buat live selling gitu, kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk strategi pemasaran nih kak, kan sekarang banyak sekali UMKM yang berlomba-lomba nih untuk memasarkan
produknya, untuk memasarkan hasil dari kerajinannya dan segala macam. Nah, kakak sendiri gimana nih untuk strategi pemasarannya? Nah, itu selain offline gitu kan, sekarang nih memang lebih banyak orang-orang customer nih lebih ke online gitu kan. Salah satunya marketplace gitu kan. Jadi kami pun juga berkembang di marketplace juga kita bikin gitu biar produk kita nih tidak hanya di sini tapi untuk seluruh Indonesia juga bisa order gitu kan. Nah, jadi kita penjualannya selain offline juga ada di marketplace, beberapa platform marketplace kita punya gitu. Oke. Terus kalau misalnya nanti para pelanggan nih yang baru mengenal Bonelka, yang ingin langsung cari tahu tentang produknya apa-apa aja, atau misalnya mau langsung beli nih karena nggak sempat mau pesan tapi mau langsung beli bahan-bahan mau langsung beli yang udah jadi gitu. Nah, ini bisanya nyari kemana nih, Kak? Kalau Langsung ke misalnya rumah atau kemana? kalau misalnya online ya tadi ada di marketplace gitu kan, bisa cari aja di toko hadiah Bonelka Handmade, di situ di Google Map pun juga udah ada gitu kan. Kalau mau onlinenya bisa langsung datang ke rumah produksi kita di sini kan di Kuburaya, Jalan Arteri Supadio, 4 cabang kiri gitu. Oke, baik. Jadi pemirsa bisa langsung ini ya, kayak bisa langsung Bisa melihat apa-apa aja yang melihat ada. contoh-contohnya. Contoh-contohnya seperti apa, atau mungkin nanti mau custom gitu. Custom juga bisa. buat nanti gitu bisa. Oke. Nah, kalau untuk inovasinya sendiri nih, Kak, sekarang kan Kakak udah bikin yang ada yang menggunakan bingkai figura, terus saya lihat juga ada beberapa yang persatuan juga ada gitu. Nah, apakah kedepannya ada inovasi terbaru lagi yang ingin Kakak coba seperti itu? Ada inovasi yang lagi saya kembangkan nih, ingin Planel nih ada di bagian ini fashion. Fashion ya? Saya lagi desain tas gitu kan, tas kolaborasi dengan bahan lain, kemudian tapi tetap ada flanelnya dengan ciri khas lokal Pontianak. Gitu. Dan juga ciri khas Kakak ya sebagai ya betul, pengrajin flanel ya. ya. Lagi mencoba berarti ya? Ya lagi produk tas mau seperti coba, itu ya? lagi Mudah-mudahan desain lancar dulu. deh ya, Kak ya. Amin. Nanti jangan lupa dipasarkan juga ya, Iya, supaya juga siap. kita juga tahu nih kalau ternyata Bonelka sudah memproduksi kain flanel dalam bentuk lain, yaitu Iya, fashion seperti itu ya. Oke, baik Kak. Nah, untuk harga sendiri nih, ini dari kisaran berapa sampai berapa? Ini kan beda-beda nih Kak, beda bentuk, beda besarnya, beda pengerjaan gitu. Nah, mungkin masyarakat kita nih bisa mendapatkannya dari harga kisaran berapa sampai berapa? Itu dari beberapa produk ya. Kalau paling rendah ya dari 4.000 sampai 300.000. 300 ribuan. Kalau 4.000 itu yang kira-kira seperti apa tuh, Kak? Seperti bunga telur yang bunga kecil. telur tuh 4 ribuan gitu 4 ribuan. ya. Satuannya 4 Satuan, ribuan. ya. Nah, Terus yang paling mahal tuh tadi kayak figura besar. Itu paling mahal itu ya, terakhir kemarin 500.000. Itu pun karena di dalamnya tuh enggak hanya boneka flanel, ada kayak foto-foto kenangan-kenangan gitu. Yang salah satu tuh buat purna tugas itu. Nah, itu tergantung pesanan juga ya. Iya, Kak? betul. Misalnya ada tambahan apa, tentu harganya juga Harganya, nambah. iya, gitu betul, ya. seperti Karena itu. pengerjaannya pasti lebih sulit daripada membuat yang satu-satu aja. Iya, gitu ya, Kak, betul. ya? Oke, baik. Nah, Kakak sendiri sebagai pelaku atau pengusaha UMKM ya, kayak mungkin ada yang mau disampaikan untuk para pengusaha UMKM lainnya, terkhususnya juga di bidang kriya seperti itu, ada yang mau disampaikan nggak, Kak? Jadi buat pengrajin krias kita tuh harus lebih berinovasi, dengan harus kreatif gimana produk kita bisa diterima di segala kalangan dan segala zaman. Gimana zaman kita nih sekarang udah mulai berkembang, mulai maju, dan juga kita sebagai pelaku usaha tidak hanya harus mentok di toko aja, tapi juga harus melek digital, harus mengembangkan produk kita naik kelas, menggunakan marketplace, penjualan via online, terus dicoba buat live selling gitu kan, gimana biar produk kita nggak hanya itu aja dan juga lebih berkembang dan dikenal sama banyak orang gitu. Oke, baik. Terakhir nih, Kak.
kita ingatkan lagi buat pemirsa yang ada di rumah tadi, kalau misalnya mau mendapatkan produk dari Bonelka itu bisa didapatkan di mana aja? Nah, salah satunya marketplace bisa cari Bonelka. Nah, nanti itu pasti ada keluar Bonelka handmade. Kalau untuk offline-nya bisa langsung datang ke rumah produksi di Kuburaya, Jalan Arteri Spadio, cabang kiri. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Trisna. Ini informasi yang sangat luar biasa buat Glery dan juga buat pemirsa yang ada di rumah. Semoga usahanya lancar. Inovasi kedepannya tadi Glery tunggu ya Kak ya, tas fashion berbahan flanel. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan cepat terlaksana dan semoga kedepannya minat dari masyarakat juga terus naik. Terutama untuk kerajinan di bidang flanel. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Trisna. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda sampai saat ini masih bersama kami di Ekonomi Kreatif. Dan semoga saja apa yang hari ini telah didapatkan bisa menjadi motivasi dan juga inovasi buat pemirsa yang ada di rumah untuk tetap terus berkarya, terkhususnya bagi para pengusaha UMKM. Baik pemirsa, sekali lagi bersama saya Glery Samori pamit undur diri. UMKM bangkit, kita hebat. Sampai jumpa.